Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fauzi Gani bersama saya Fauzi, dan hari ini adalah hari di mana kepala-kepala daerah seluruh Indonesia dilantik oleh Presiden Prabowo. Jadi total ratusan kepala daerah dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu secara serentak secara keseluruhan dilantik. Salah satunya yang dilantik adalah Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Selamat kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Namun di hari pelantikan Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur, ia juga langsung membuat keputusan yang cukup ramai ya, yaitu mencopot Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok yang memberangkatkan murid studi tour. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini memberikan sebuah peringatan keras ya kepada sekolah-sekolah SMA maupun sekolah lainnya yang bersikeras untuk melakukan studi tour. Karena studi tour ini seringkali menjadi problem ya di masyarakat, baik problem di penyelenggaraan maupun problem banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa berat untuk mengeluarkan biaya studi tour. Yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Depok adalah melakukan perjalanan ke Jawa Timur ya, dan ini langsung ditindak tegas oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melalui sekdanya bahwa kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok itu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Eh, ya sebenarnya masalah ini dilematis ya. Di satu sisi memang kita ketahui bahwa beberapa masyarakat tentu merasakan berat ya karena harus membayar jutaan untuk studi tour. Bahkan kalau sampai ke Jawa Timur, ke Bali itu angkanya bisa 2 juta lebih. Karena kita pelaku travel agent, jadi tahu betul ya. Ke Jogja aja setiap siswa itu membutuhkan dana di atas 1,5 juta untuk bayar agent travelnya aja. Dari Jabodetabek ke Jogja itu butuh angka di atas 1,5. Belum kalau ke Bali, ke Malang ya, ke Bromo. Nah, ini tentu buat sebagian dari masyarakat yang mungkin ekonominya tidak mampu, ini merasa sangat berat tentunya ya. Tapi di satu sisi juga ini menjadi sebuah industri tersendiri bagi pelaku pariwisata seperti saya gitu ya, dan teman-teman yang lain di travel agent. Bagaimana ketika ada sebuah kebijakan dari kepala daerah yang melarang pelaksanaan studi tour, ya, melarang pelaksanaan studi tour. Ini sama aja eee, mematikan banyak sekali pelaku-pelaku industri pariwisata. Seperti yang kita ketahui, ini ada efek domino yang cukup panjang, ya. Mulai dari agen travelnya, dia yang mengelolanya, dia IO-nya lah. Kemudian yang terkena dampaknya lagi tentu transportasi, ya, bisnya. Banyak sekali kan pelaku-pelaku wisata yang bermain di sektor transportasi bis. Lalu juga yang terdampak tentu saja destinasi-destinasi wisatanya, ya, di tempat, di tujuannya. Misalkan kalau dia ke Bali, berarti ada destinasi wisata Bali yang tidak mendapatkan pengunjung. Lalu juga ada penginapan, baik itu hostel, hotel, homestay, itu juga terdampak karena nggak ada pengunjungnya. Lalu mana lagi? Rumah makan, ya, UMKM, dan banyak sekali. Industri pariwisata tuh banyak, ada tour leader, ada tour guide, tiket pesawat. Nah, ini efeknya panjang juga gitu ya. Jadi perputaran perputaran ekonominya ini nggak berputar. Meskipun memang
ada kebijakan yang akan dikeluarkan, yaitu cukuplah studi turnya di dalam di provinsi di Jawa Barat aja. Jadi dari Depok ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, nggak usah mesti harus jauh-jauh ke Jogja, ke Malang, ya, ke Bali, nggak usah terlalu. Tapi kan sebetulnya begini ya, selama ini pun ketika misalkan siswa-siswa di Jakarta ataupun Jabodetabek ini melakukan tur ke Jawa Timur katakan atau Jawa Tengah, kan bukan berarti orang Jawa Tengahnya juga nggak datang ke Jakarta, nggak datang ke Jawa Barat, ya. Siswa-siswa di Jawa Tengah, Jawa Timur itu senang juga datang ke Ancol, ya, datang ke Bandung, ke Jawa Barat lah istilahnya, ya. Nah, jadi sebetulnya ini sebuah sebuah eh, hal yang nggak hanya Jawa Barat yang dirugikan atau Jawa Timur, enggak, ini semua elemen, semua sektor dan semua wilayah ini dari industri ini sangat diuntungkan sebetulnya, ya. Ada perputaran ekonomi yang sangat besar dari hanya satu industri. Nggak mungkin industri pariwisata ini merupakan industri yang kecil, nggak mungkin kecil. Karena kenapa? Karena industri pariwisata ini dikelola oleh satu kementerian khusus yang namanya Kementerian Pariwisata. Nggak mungkin kecil kalau tidak dikelola oleh Kementerian Pariwisata. Ini artinya ini besar banget sektor ini, ya. Jadi ketika kepala daerah, saya sih ya sebagai pelaku di industri pariwisata, ya, yang merasa ingin berharap kepala daerah, ya, ada Kang Deddy ini memikirkan ulang ketika akan membuat sebuah kebijakan tentang studi tour, karena efeknya oke, kita menyenangkan satu sisi, tapi juga ada dampak besar. Ini perekonomian juga tidak bisa bisa tidak berjalan gitu, ya. Maksudnya tidak tumbuh, ya. Kan kan salah satu perekonomian tumbuh ketika ada yang namanya perputaran uang di masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Tapi di sisi lain juga memang kita perlu memperhatikan kondisi dari masyarakat, khususnya orang tua yang dibebankan dengan biaya itu. Nah, makanya memang nanti dari pihak sekolah yang mesti diatur skemanya gitu, ya. Apakah memang jangan terlalu jauh ke Bali ya, sampai di atas 2 juta. Kalau saya pikir kalau masih di atas sekitar 1,5 ke Jogja itu masih banyak yang mampu lah, ya. Sekelas beberapa sekolah-sekolah yang ada bukan di Depok, ya. Depok kan saya anggap sebagai kota di pinggiran Jakarta. Di Kabupaten Bekasi daerah utara pun SMP bahkan mampu untuk bayar 1,7, 1,8. Dengan cara seperti apa? Biasanya siswa-siswa itu nabung selama 1 tahun. Dia sehari nabung 100.000, 10.000, 10.000, 10.000, sampai akhirnya uang tabungannya banyak, yang itu yang digunakan untuk studi tour sebetulnya. Jadi nggak seketika orang tua itu bayar di saat mau berangkat saja. Itu mungkin sedikit curhatan saya yang mewakili mungkin teman-teman di travel agent dengan kebijakan dari eh, Kang Deddy ini perlu dipertimbangkan ulang. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.